saat ini mari kita sama-sama akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Kitab Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Ya, tolong baca. Yesaya 6 ayat 5. Yesaya pasal 6 ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan beranjak dari kitab Yesaya pasal 6 di ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, termasuk golongan nabi besar. Dan kitab Yesaya ini kita tahu bersama ada 66 pasal, ya. 66 pasal, dan Yesaya ini seorang nabi yang dipakai Tuhan di dalam kepemerintahan beberapa kerajaan, yaitu di zaman Usia, Raja Yehuda, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, itu raja-raja Yehuda. Yesaya menjadi nabi di zaman raja-raja ini. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya melihat di sini bahwa dia mengatakan bahwa celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Nah, di sebelumnya seorang Yesaya ini sering mengatakan bahwa celakalah kamu, ya kan? Dia sering lebih pada menunjuk orang lain, ya. Celakalah kamu, celakalah orang-orang yang melakukan ini. Tetapi di ayat yang di pasal yang ke-6 ini, mulai dari ayat 1 saya baca begini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya melihat di sini Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Yesaya dia sudah dipakai oleh Tuhan, dia sudah menjadi hamba Tuhan, ya, di pasal-pasal sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang dialami oleh Yesaya ketika dia melihat Tuhan, ya. Ketika dia melihat Tuhan, bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan di situ dia mendengar suara Tuhan, ya. Ketika dia mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan, ada satu perubahan yang terjadi. Yaitu kalau tadinya dia lebih condong untuk mengatakan celakalah kamu, celakalah orang-orang yang berbuat dosa, celakalah ini, celakalah ini. Tetapi ketika dia bertemu pribadi dengan Tuhan, mengalami hal pribadi dengan Tuhan, dia menyadari dirinya bahwa dia itu sebenarnya bukanlah orang yang sempurna. Sehingga dia mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, beranjak dari ayat ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mengambil satu tema, ya, firman Tuhan pada saat ini, yaitu introspeksi diri. Ya, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mengerti mengenai Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan, bukan dia menunjuk-nunjuk orang, ya, tetapi dia lebih kepada dirinya sendiri. Dia lebih mengintrospeksi dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran yang menarik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan berbicara banyak mengenai mengintrospeksi diri kita sendiri, ya. Karena introspeksi berarti kita sama-sama sudah tahu, ya, mengintrospeksi itu lebih melihat kepada diri kita sendiri, ya. Kalau seperti lagu tadi katakan, selidiki aku, ya, lebih banyak menyelidiki hati atau menyelidiki dirinya sendiri. Oke, ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama pada saat ini. Mengapa kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita sendiri? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya. Tolong lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, kita perlu mengintrospeksi diri kita sendiri, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, karena di sini dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Ya. Tidak sembarang Bapak Ibu yang menjadi orang pilihan, ya. Kita lanjut, kemudian dikatakan bahwa imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya. Kita orang-orang yang percaya dan hidup dalam Yesus itu kita sudah dikuduskan, ya. Kita sudah dikuduskan dengan darahnya, amin. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk mengintrospeksi diri kita. Lanjut, kita di firman Tuhan mengatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Lanjut lagi dikatakan bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terang yang ajaib itu berbicara Yesus Kristus yang adalah terang itu. Ya, kita sebagai anak-anak terang, ya, kita sebagai orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan, kita yang sudah masuk pada terang Kristus yang ajaib, kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Amin. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Ini ada saya lihat ada sangkut pautnya. Tolong. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Mengapa kita perlu banget untuk mengintrospeksi diri? Mari kita lihat sama-sama ayat ini. 2 Korintus, ya. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Kemudian di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita adalah suratan yang tertulis. Artinya apa? Kita orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus, ada di dalam terang, tentu saja bisa dilihat semua orang. Kalau dulu mungkin di dalam kegelapan, orang tidak bisa melihat kita. Ini dalam arti rohani Bapak Ibu, ya. Orang mungkin belum melihat kita, ya, karena kita ada di dalam kegelapan itu. Tetapi ketika kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, kita sudah terlihat banget. Nah, di ayat 2 tadi, 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang bisa membaca kita gitu, ya. Kita sudah di dalam terang. Saya seringkali memberikan ilustrasi, kalau kita pakai baju, kalau saya pakai baju kayak ini agak gelap, ya, hitam, kena noda, tidak kelihatan, ya kan? Ada nyamuk pun di sini nggak kelihatan, ya. Tetapi kalau saya pakai baju putih, ya, baju yang terang, ya, nggak juga harus putih, ada yang kuning pun, ya, bisa kelihatan. Apalagi putih, ya, ada satu titik saja yang kotor bisa kelihatan. Nah, itulah ya ilustrasi kita orang-orang yang ada dalam terang, ya. Kita ada satu hal yang melenceng, ada satu hal yang salah dalam kehidupan kita, bisa dibaca semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ada dalam terang. Amin. Kita adalah anak-anak terang, ya. Kita bisa dibaca oleh semua orang, ya. Orang melihat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, orang juga akan menilai, oh iya ya. Dan orang bisa dimenangkan dengan apa yang kita lakukan. Oh iya ya, orang-orang yang di dalam terang seperti itu ya, ya. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, di situ pun orang akan menilai, oh ya seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, ya, bagi pelayan-pelayan dalam 2 Korintus pasal 3 tadi saya baca dari ayat 1.
Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, jadi kita orang-orang yang ada dalam terang. Saya ambil di sini bahwa kita seperti surat yang tertulis, yang bisa dibaca oleh semua orang. Oleh karena itu perlu banget untuk kita selalu mengintrospeksi diri kita. Setiap hari kita harus mengintrospeksi diri kita. Amin. Nah, kemudian kita lanjut lagi dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di sini juga 1 Timotius 4 ayat 16 ini dikatakan, ya, ini dalam akhir-akhir dari pelayanan Paulus. Dia menasihati Timotius sebagai orang muda yang melayani. Dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, di sini dinasihati bahwa diri kita dulu, ya kan? Kita harus menyelidiki dulu diri kita, ya. Kita harus mengintrospeksi dulu diri kita, dan kemudian juga kita bisa memberkati orang lain. Karena kalau tidak, ya apa yang kita ajarkan bisa menyesatkan dan lain sebagainya. Biar duluan kita lanjut ke Lukas pasal 23 ayat 28. Apa yang firman Tuhan katakan? Lukas 23 ayat 28. Lukas 23 ayat yang ke-28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, di sini Yesus menekankan untuk kita lebih melihat, ya udah, mereka menangis karena Yesus waktu itu sudah mau dihukum. Waktu itu, pada waktu itu dia menjelang mendekati hari-hari kematiannya, mati di kayu salib untuk kita. Ya, makanya Yesus katakan, ya tidak usah urus aku gitu. Tidak usah kalian sibuk dengan aku, ya. Tapi dia Tuhan kok, dia memang melakukan itu untuk kita. Dia cuma bilang, tangislah dirimu sendiri. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus menyarankan untuk kita lebih lagi untuk selalu melihat ke dalam diri kita. Amin. Dan ada satu lagi, ya, kita akan menjawab mengapa kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita di dalam Lukas pasal 6. Ada satu ayat lagi, Lukas pasal 6 ayat 41. Lukas pasal 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, di dalam Lukas pasal 6 ayat 41 ini justru firman Tuhan mengajak kita untuk jangan fokus dengan melihat kesalahan orang lain. Bapak Ibu selalu dikasih Tuhan. Kenapa? Ya, positifnya begini saja. Kalau kita fokus melihat kesalahan orang lain, kita padahal sebenarnya punya potensi-potensi yang luar biasa. Amin. Kita punya sesuatu, ya, Tuhan sudah anugerahkan bagi kita sesuatu yang luar biasa. Kalau kita fokus dengan kekurangan orang lain, apa jadinya? Ya, kita fokus dengan orang-orang lain, kita fokus apalagi dengan kekurangan orang lain. Mungkin lebih baik kalau kita fokus melihat orang ini baiknya, gitu kan? Dari sisi baiknya. Oh, dia punya sisi baiknya ini, ya kan? Oh, berarti saya juga harus mengadopsi sikap baiknya itu. Saya juga harus bersikap baik seperti yang dia miliki. Ya, kalau begitu nggak apa-apa, ya kan?
Tetapi di sini kalau kita melihat sisi jelek dari orang lain, tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita menyimpan kejelekan-kejelekan itu dalam pikiran kita, tersimpan dalam pikiran alam bawah sadar kita, dan kita melakukan apa yang tidak baik itu. Karena kita fokus melihat kekurangan orang lain. Tetapi kalau kita fokus melihat kebaikan orang lain, dan kita kaji dalam kehidupan kita, oh saya perlu mengadopsi sikapnya yang baik itu. Tetapi Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan, di atas semuanya itu kita harus lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Amen. Kita fokus kepada Dia saja, ya. Makanya di sini kita dikatakan bahwa saya katakan tadi bahwa kita ini sudah ada potensi-potensi yang Tuhan taruh. Kita tinggal melatih. Makanya selalu Tuhan katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Latihlah dirimu di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh di dalam kehidupan kita mempunyai potensi-potensi yang harus kita kembangkan sendiri, ya. Ada bakat-bakat lahiriah, ya. Ada hal-hal yang spesial yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita latih. Oleh karena itu jangan kita fokus untuk melihat orang lain, apalagi melihat kesalahan orang lain, ya. Itu merugikan diri kita sendiri. Nah, kita lanjut. Kalau tadi mengapa kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kita akan melihat arti dari introspeksi menurut orang percaya. Kalau secara umum introspeksi diri itu, ya, itu berbicara kita melihat, ya, pendeknya kita lebih melihat diri kita sendiri gitu, menilai diri kita sendiri. Tetapi ada lagi arti yang lebih mendalam khusus bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, mari kita sama-sama akan melihat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 4. Sekali lagi Norbert. Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. 23 sampai 24. Aku sama sekali membenci mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya, senang banget saya melihat ayat ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Daud, ya. Di dalam Mazmur 62 juga di ayat 2 di situ dia pernah mengatakan, selidikilah aku. Ya, bahkan dia mengatakan, ujilah aku ini Tuhan, ya, bagaimana hatiku ini. Tapi di ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang terutama dalam kehidupan seorang Daud, seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa, seorang raja yang sukses, ya. Kalau kita boleh artikan dalam kehidupan kita di saat ini, seorang yang sukses dan berhasil dalam aspek-aspek kehidupannya. Dia mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena dia tahu, ya, segala sesuatu yang duniawi, apa yang dia miliki, jabatan, keuangan, dan segala sesuatu yang dia miliki, dia pikir itu bukan sesuatu yang akan dia bawa untuk selama-lamanya. Ada batasnya orang hidup di dunia ini. Oleh karena itu dia mengatakan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena berbicara kekal itu tidak akan berkesudahan. Amin. Ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan jangan sampai kita menomorduakan hal itu, ya. Ini harus nomor satu Bapak Ibu, ya, sesuatu yang kekal. Karena apa? Ketika kita selalu fokus dengan sesuatu yang kekal, kebenaran di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita pun akan dituntun untuk menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa mengendalikan diri, orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang yang bisa memiliki kasih, orang-orang yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi arti dari introspeksi menurut orang-orang percaya versi kita, ya, orang-orang yang sudah ada dalam Yesus Kristus, ya, kita harus lebih selalu melihat kaitan, ya, kaitan Allah dengan diri. Artinya begini, kita harus melihat kaitan
Allah itu dengan diri kita sendiri, atau kita berusaha mengaitkan pola pikir Tuhan, ya, sudut pandang Tuhan, maksudnya perspektifnya Tuhan. Kita harus mengaitkan, ya, sudut pandang Tuhan atau perspektif Tuhan itu, Allah, bagaimana Allah melihat kehidupan kita setiap hari, gitu, sehari-hari. Kita harus mengaitkan sudut pandang Tuhan melihat kita di dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Itu yang dimaksud dengan kita mengintrospeksi versi orang Kristen, dan kita merefleksikan segala yang Allah ajarkan melalui firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, apa arti introspeksi diri bagi orang percaya, ya? Ini juga untuk apa? Untuk kita bisa melihat diri terlebih dahulu, gitu, ya, sebelum kita melihat orang lain, ya. Perlu banget untuk kita melihat dulu diri kita, ya kan? Kita lihat dulu, introspeksi dulu diri kita. Maksudnya begini, ketika kita belum lurus, kita susah untuk meluruskan orang lain. Itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Kita lurus dulu, ya kan? Kita alami dulu. Oleh karena itu, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mendekatkan diri dengan Tuhan, kadang-kadang mengalami proses-proses, ya kan? Dia terlebih dahulu alami, dan itu yang akan dia bagikan kepada orang lain. Jadi dia sudah kuat, sudah hidup dalam contoh Ayub. Dia sudah hidup dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Baru dia alami masalah-masalah yang besar, ya kan? Dan itulah ketika dia dipulihkan, dia mengalami pertolongan Tuhan, itu dia bisa bagikan kepada orang lain. Dia bisa saksikan. Begitu juga kita orang-orang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan. Kita harus alami dulu, ya. Jangan kita melayani orang, bersaksi kepada orang, terus katanya, ya. Lebih kuat lagi, ya, kalau kita alami sendiri, ya. Kita sudah alami sendiri, dan kita bisa bagikan kepada orang lain. Kita bagikan pengalaman itu, dan tentu saja pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kemudian bagaimana introspeksi kita versi orang percaya? Yang ketiga saya dapat di sini, kita menuntut diri terlebih dahulu. Artinya begini, ya, kita harus paksa diri kita, ya, kita harus mengusahakan diri kita, ya, untuk selalu mengalami kebaikan Tuhan itu, ya. Kita harus berusaha, seperti Raja Daud mengatakan bahwa selidiki aku Tuhan, lihat dulu jalan-jalan saya Tuhan, ya. Lihatlah apa yang ada dalam pikiran saya, dan ini yang harus selalu kita lakukan setiap hari, ya. Dalam beraktivitas, kemudian malam lebih bagus, ya, kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari? Apakah ada yang menyakiti orang lain? Apakah yang saya lakukan sepanjang hari ini berguna atau tidak? Kita evaluasi, dan besok kita lakukan sesuatu yang lebih baik lagi, dan terutama yang benar. Amin. Besok kita lebih baik, sehingga kita menjadi orang yang dikatakan Tuhan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan kemudian yang terakhir, kita akan melihat satu contoh dalam firman Tuhan, contoh seorang yang saya lihat dia ada maksudnya begini. Ada contoh orang yang mengintrospeksi diri sendiri dan orang yang lebih melihat kesalahan orang lain. Ini contoh yang akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari kita lihat Lukas pasal 18 ayat 9. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9. Tapi bacanya dari awal. Lukas pasal 18. Baca mulai dari ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri di jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, seorang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang benar, yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, di sini ada perumpamaan ya yang Tuhan Yesus kasih ya. Ada seorang yang meninggikan dirinya, atau begini, dia melakukan sesuatu itu hanya untuk dia ditinggikan ya. Dia melakukan sesuatu itu untuk dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi ya, kita harus lebih melihat diri kita daripada melihat orang lain. Sehingga orang Farisi ini, walaupun ya apa yang dia lakukan itu baik semua loh, apa yang dia lakukan baik, tapi di mata Tuhan itu tidak benar. Mari kita lihat sama-sama. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nah, ayat 12. Dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Maksud saya di sini ada dua pribadi ya. Yang satunya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Dia melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Tetapi kok dia bisa, kalau saya bilang di sini, dia ditolak oleh Tuhan. Tuhan masih menerima seorang yang punya latar belakang pemungut cukai, ya. Pemungut cukai kalau ini apa? Rentenir atau? Ya. Ya, orang penagih utang, ya. Ya, kolektor. Hah? Ya, itu satu paket, ya. Ya, identik dengan, ya, kalau di sini orang-orang yang menurut zaman ini ya orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan melihat sikapnya, ya. Ini ya, karena fokus kita pada saat ini ya mengintrospeksi diri, ya. Orang seberdosa apapun, sejahat apapun, kalau kita mau mengintrospeksi diri kita dan kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu lebih Tuhan suka daripada orang yang berusaha melakukan kebaikan, ya. Kita perhatikan ya, daripada orang yang mau melakukan kebaikan hanya untuk mengangkat dirinya sendiri. Tuhan tidak suka hal yang seperti itu, ya. Kalau kita motivasinya melakukan kebaikan karena ada maksud, ada udang di balik bakwan, ya. Udang di balik bakwan atau udang di balik batu? Hah? Udah di balik batu. Oh, kirain udang di balik bakwan, ya. Ada udang di balik batu, ya. Jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, percuma kita melakukan kebaikan kalau di baliknya ada udang di balik batu atau ada udang di balik bakwan. Tapi marilah kita melakukannya kebenaran dulu. Otomatis kita tulus melakukan kebaikan. Dan kita tidak akan menuntut, saya sudah melakukan kebaikan ini kok tidak dibalas. Kita tidak akan seperti itu, karena kita tulus melakukan. Dan firman Tuhan mengatakan, hendaklah apa yang kamu lakukan, lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan Dia Allah yang adil, Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak akan pernah, berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertukar, ya. Secara semua jerih lelah kita dalam Tuhan, dia semuanya tidak akan sia-sia. Dia Tuhan, beda dengan kita. Kita manusia bisa salah, bisa lupa, ya. Orang besar apapun, apalagi orang sibuk, orang bos itu bisa lupa, ya.
Mungkin di mana kita sudah melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik supaya diperhatikan oleh bos dan sebagainya, bisa lupa. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia melakukannya karena memang dia melakukan untuk Tuhan. Penderitaan, kesakitan yang dialami oleh Yusuf, dia terima. Karena dia disertai Tuhan terus. Dia segala sesuatu dia curhat kepada Tuhan. Tuhan, kok saya mengalami ini ya? Tapi ya oke lah Tuhan. Saya percaya kok Tuhan adil gitu. Saya percaya kok Tuhan baik ya. Nah, kita libatkan Tuhan selalu dalam kita mengintrospeksi diri kita juga ya. Kita selalu seperti Yesaya waktu dia melihat Tuhan, waktu dia mendengar tentang Tuhan. Artinya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia lebih mengintrospeksi dirinya sendiri. Dia lebih melihat Tuhan, ternyata saya seperti ini Tuhan ya. Akhirnya ketika dia melakukan itu, Yesaya dipakai Tuhan luar biasa. Nah, yakin dan percaya kita mau untuk dipakai Tuhan luar biasa, men. Oleh karena itu, mulai dari saat ini sangat penting di dalam kehidupan kita selalu mengintrospeksi diri kita sendiri. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hati, apakah aku mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan melihat diriku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Bagi kami semua yang ada di tempat ini, dan semua pemirsa live streaming yang menyaksikan secara langsung pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menuntun kami menjadi orang-orang yang bisa mengintrospeksi diri, menjadi orang-orang yang bisa melibatkan Tuhan dalam setiap situasi keadaan yang dihadapi. Kami menjadi orang-orang yang
mengaitkan sudut pandang Allah. Bagaimana Allah melihat kami. Dia Allah melihat kami sebagai orang-orang yang berharga. Kami akan mengaitkan perspektif